Hi parents, teachers, and students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Miss Gina, I Want to Know It. In this video, I'm going to tell you something important. What is it about my way, my method? Why is it important? Because this method can be used for elementary school students, for junior high school students, and for senior high school students. Do you want to know about these methods? Let's check it out. I hope you are still at home together with your kids. Because of coronavirus, I think it's better for you and your family to keep staying at home. Of course, to speak English. Okay, let's talk about my way method. What is my way method? Actually, my way method is my way to teach my little kids to speak English. Remember to speak English. Karena tujuan utama kita mengajarkan bahasa Inggris pada anak-anak adalah agar mereka bisa berbahasa Inggris. Oke, apa keunggulan dari metode My Way? Oke, ada 3 keunggulan dari metode My Way. Yang pertama adalah anak-anak Anda bisa belajar bahasa Inggris tanpa mengingat rumus. Keunggulan yang kedua adalah metode ini bisa saya terapkan untuk semua level pendidikan. Ketika anak-anak SMP atau anak-anak SMA datang pada kami untuk belajar bahasa Inggris, maka cara inilah yang kami gunakan. Keunggulan yang ketiga, My Way method bisa digunakan untuk mempelajari semua tenses. Oke, sekarang kita lihat di sini ada rumus yang pernah kita pelajari dahulu ketika kita duduk di bangku SMP. Rumusnya seperti ini: subject plus verb plus adverb of time. Kita mengenal rumus ini sebagai simple present tense. Present itu artinya sekarang, jadi ini adalah kalimat yang kita gunakan untuk saat sekarang. Rumus ini saya ambil sebagai pelajaran pertama untuk anak-anak. Tapi coba ibu bapak bayangkan ketika saya harus mengajarkan rumus seperti ini pada anak-anak saya yang ketika itu masih sangat kecil. I think it is impossible to my little kids to speak English if I use this formula. Alasan kedua, kenapa saya tidak menggunakan rumus ini pada anak-anak, karena proses membuat kalimat dalam pikiran itu sampai akhirnya kalimat itu keluar sebagai kalimat verbal, itu prosesnya sangat cepat. Sedangkan rumus-rumus ini, lihat ini ada tambah-tambah di sini. Maka tambah-tambah ini sebenarnya adalah penghalang buat anak-anak untuk membuat kalimat. So, what should I do? What did I do? Yang saya lakukan pertama kali adalah membuang tanda tambah ini. Ini tanda tambah ini harus dihilangkan. Karena tanda tambah ini menghalangi anak-anak untuk membuat sebuah kalimat dalam pikirannya. Sebenarnya mungkin tanda tambah ini membuat anak-anak susah untuk membuat kalimat karena dia harus berpikir dulu tentang tambah-tambah. Ketika anak susah untuk membuat sebuah kalimat, akhirnya mungkin anak-anak itu akan berpikir bahasa Inggris itu susah. Nah, itulah yang saya hilangkan. Jadi tanda tambahnya dihilangkan. Yang kedua, cara kedua yang saya terapkan kepada anak-anak saya adalah mengelompokkan kata. Saya sebut itu sebagai grouping words.
Nah, dalam kamus biasanya kita melihat berbagai macam kelompok kata. Kita akan bertemu kelompok kata verb, kita menemukan adjective, kita menemukan noun, dan kita menemukan preposition, dan juga kita menemukan adverb. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah membagi kata-kata tersebut ke dalam dua kelompok kata. Kelompok pertama adalah kelompok verb atau kelompok kata kerja. Dan di kelompok kedua saya meletakkan kelompok kata adjective atau kelompok kata sifat, kelompok kata noun atau kelompok kata benda, dan kelompok kata preposition atau kelompok kata depan. Nah, dan saya sebut kelompok kata ini sebagai non-verb. Lihat, saya hanya menambahkan non dan verbnya tetap dipakai, karena di sini verb, saya tetap memakai verb di sini dan saya hanya menambahkan noun. Ini semata-mata untuk mempermudah anak-anak untuk membagi kelompok katanya dalam pikirannya nanti. Oke, nah sekarang coba kita lihat bagaimana apa perbedaan dua kelompok kata ini. Dan yang saya gunakan adalah membuat kalimat dalam simple present tense. Kenapa? Karena ini simple present tense itu adalah rumus pertama yang dipelajari dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita lihat kalau kita misalnya menggunakan kelompok verb, biasanya kalimatnya akan seperti ini. Misalnya kalimatnya saya mau membuat kalimat saya makan, maka kalimatnya akan menjadi seperti ini, I eat. Lihat, membuat kalimatnya sangat simple, makanya disebut dengan simple present tense. Simple is gampang. Dia benar-benar seperti bahasa Indonesia, saya makan. Oke, itu mempermudah anak-anak untuk mempelajari bahasa Inggris. Inilah tahap awalnya. Kemudian, mari kita lihat di kelompok non-verb yang pertama, adjective. Nah, di adjektif sekarang kita ambil satu contoh adjektif, misalnya smart. Oke, smart adalah kata-kata positif dan gunakan untuk anak-anak Anda. Berarti kalau kita mau bikin kalimatnya saya pintar, maka kalimatnya menjadi I smart. Tapi kalimat ini belum benar karena ada satu yang harus kita tambahkan di sini, yaitu am. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, kelompok noun. Kelompok noun atau kelompok kata benda, ambil satu contoh kata benda. Misalnya student. Student berarti kalau saya adalah seorang murid, kita membuat kalimatnya seperti ini. I a student. Nah, kalimat ini juga belum sempurna. Kita harus menambahkan sesuatu. Maka harus ditambahkan am di sini. Oke. Nah, sekarang contoh ketiga, preposition atau kata depan. Contohnya apa? Contohnya misalnya saya di rumah. Oke, kita harus tetap di rumah karena virus corona, maka kalimatnya menjadi I at home. Saya di rumah. Tapi kalimat ini juga belum sempurna karena harus ada kata ini.
Nah, I am at home. Saya di rumah. Nah, kalau kepada anak-anak saya menerangkan am ini adalah bantuan. Kalau kita mengenal di sekolah, am ini adalah to be, tapi untuk anak-anak saya mengganti to be itu menjadi bantuan. Kenapa? Karena agak susah untuk anak-anak memahami apa itu to be, maka saya ganti to be itu dengan bantuan. Kenapa saya sebut bantuan? Karena tugasnya am di sini adalah membantu kalimat ini menjadi benar. Nah, teman-teman am ini ada. Teman-temannya adalah is dan are. Nah, berarti is, are, dan am itu kita gunakan untuk present, untuk saat sekarang. Nah, sekarang kita sudah memahami grouping words, maka tiba saatnya kita membuat kalimat, tentu saja secara lisan. Karena kalau kita belajar bahasa berarti kita belajar berbicara. Dan biasanya kalimat yang pertama kali dibuat adalah kalimat dalam bentuk simple present tense. And you can see my video about that, especially about verb. Okay, and now I have some tips for you how to study English at home. Number 1, every time you watch my video, after that you must talk English. Itu bisa between you and your kids or between brother and sister. Tips number 2. Nih, kalau orang tua biasanya kan suka perintah-perintah tuh di rumah. Nah, maka sekarang ganti kalimat perintahnya in English. And number 3. Biasakan you talk English, you practice English every day at home. Triknya bagaimana? Biasanya anak-anak suka main game kan, maka manfaatkan kesukaan anak-anak tersebut. Misalnya begini, pokoknya sebelum main game mereka harus speak English first. Bisa waktunya untuk pertama kali bisa 5 menit dulu, lama kelamaan rubah jadi 10 menit. Nah, begitu misalnya. Oke, demikian tip dari saya. Keep up menjadi orang tua pembelajar, menjadi guru pembelajar. If you like this video, if you think it is useful for you and your kids, for you and your students, like it on YouTube, subscribe and share. See you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.